Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut soal informasi keputusan Mahkamah Konstitusi soal pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kita akan langsung berbincang dengan pakar hukum tata negara Denny Indrayana. Selamat malam Pak Denny. Selamat malam Mbak Fitri, apa kabar? Baik Pak Denny. Pak Denny, di media sosial Anda kan menyebutkan MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, padahal putusan MK saja belum ada. Dari mana sumber informasi ini? Ya kalau kita concern dengan masalah ini, saya itu selalu mengikuti perkembangan ya. Dan kemarin sudah sidang terakhir, kesimpulan diserahkan, artinya sudah menjelang putusan. Saya menerima informasi yang tentu saya yakini dari sumber yang kredibel. Dan karenanya ini menjadi penting untuk diketahui oleh publik. Karena menurut saya jika MK akhirnya memutuskan sistem pemilu kembali menjadi proporsional tertutup, ini akan menimbulkan persoalan-persoalan yang sangat mendasar. Pertama, seharusnya tentang sistem pemilu apakah tertutup dan terbuka itu adalah pilihan. Artinya masing-masing pasti punya kelebihan dan kekurangan. Karena itu dalam Undang-Undang Dasar kita tidak ada ketentuan yang mengharuskan menggunakan sistem pemilu legislatif yang mana. Nah, itu maknanya Undang-Undang Dasar memberikan keleluasaan kepada pembuat undang-undang, dalam hal ini Presiden, DPR, dan DPD, untuk memilih. Itu yang disebut dengan konsep open legal policy. Bahwa MK tidak menyentuh wilayah pilihan-pilihan politik itu, diserahkan kepada pembuat undang-undang. Nah, kalau sampai MK kemudian menentukan bahwa yang terbuka lebih tidak konstitusional, yang tertutup itu lebih konstitusional, ini MK sudah masuk ke wilayah lembaga legislatif. Itu tidak boleh. Oke. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah ini mengganggu persiapan pemilihan yang sudah berjalan. Jangan lupa, sekarang sudah didaftarkan daftar calon sementara anggota-anggota legislatif di pusat dan di daerah. Jika di tengah jalan ini kemudian sistemnya berubah, tentu ini akan menimbulkan kekacauan. Oke, baik. Pak Denny. Partai-partai berhitung ulang. Tidak tertutup kemungkinan calon-calon sementara akan mengundurkan diri. Karena yang lebih berpeluang untuk menjadi anggota dewan adalah calon-calon nomor 1. Oke. Itu pasti akan menimbulkan kerumitan-kerumitan. Di samping kesiapan KPU juga bisa terganggu. Langkah tidak bijaknya di tengah sistem yang proses persiapan pemilihan sudah berjalan, sistemnya dirubah. Saya Baik. berpandangan, satu, sebaiknya sistem pemilihan umumnya tidak dirubah karena itu open legal policy. Dua, kalaupun memang ada pemikiran-pemikiran bahwa perlu perbaikan sistem pemilu, maka itu harus dilakukan oleh lembaga legislatif di proses Ya. legislasi. Baik. Itu artinya tidak oleh MK dan diberikan kesempatan untuk periode selanjutnya dalam waktu yang cukup mendengar aspirasi masyarakat, aspirasi rakyat, mendengar partai politik, Baik, dan Pak memilih Denny. sistem pemilu yang memang lebih baik. Oke, baik. Putusan MK memang belum ada dan belum dibacakan seperti itu, tapi mengenai soal sistem proporsional terbuka tertutup ini, ada kekhawatiran MK terkena pengaruh politik. Bagaimana menurut Anda? Ya, belakangan ini kita tidak bisa melihat MK dari kacamata yuridis saja. Terutama kalau kita melihat misalnya putusan terakhir tanggal 25 Mei yang lalu, ambillah itu sebagai contoh, pada saat MK juga memberikan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dari awalnya hanya 4 tahun menjadi 5 tahun. Tidak ada alasan yuridis yang bisa menjadi dasar logik putusan itu. Karena 4 atau 5 itu tidak isu konstitusionalitas. Apalagi kalau dasarnya kemudian MK mengatakan supaya tidak dipilih oleh presiden yang sama, Jokowi dan DPR sekarang, diundur ke 2024. Padahal di 2024 prosesnya juga akan dilakukan di bulan Juni, artinya panselnya oleh Jokowi, DPR-nya pun baru berakhir Oktober 2024. Jadi sangat mudah dipatahkan. Pada saat argumentasi yuridisnya sangat mudah dipatahkan,
kita tidak bisa menghindar melihatnya dari segi politik hukum, dari segi politis. Dan saya mengatakan ini tidak jauh-jauh dari strategi pemenangan Pilpres 2024. Demikian pula halnya dengan sistem pemilu ini. Sudah menjadi pengetahuan dasar, pengetahuan umum, pada saat tidak ada aturan yang menggariskan tegas di Undang-Undang Dasar, itu diberikan kewenangannya kepada pembuat undang-undang. Legal policy lagi-lagi pada saat menabrak aturan-aturan dan konsep-konsep dasar semacam ini, tidak salah kemudian kalau timbul pemikiran, timbul kekhawatiran bahwa ini adalah bagian dari strategi pemenangan pemilu 2024. Ada partai-partai yang akan diuntungkan dan mendapatkan kursi berkali lipat jauh lebih banyak dengan sistem pemilu yang tertutup. Dan itu tentu saja tidak bijak dilakukan perubahannya tanpa melalui proses legislasi. Ini bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Oke, baik. Pak Denny, saat ini kemudian juga belum ada tanda-tanda ataupun agenda jadwal sidang pembacaan putusan MK terkait sistem pemilu ini. Padahal kemudian putusan MK ini sedang ditunggu-tunggu karena proses tahapan pemilu ataupun persiapan pemilu sendiri kan sudah setengah jalan seperti itu. Ini bagaimana kemudian dampaknya, Pak Denny? Ya, karena itu pada saat saya mendapatkan informasi dari sumber yang saya yakini kredibilitasnya, maka saya anggap ini penting untuk kita masih memberikan ruang kepada MK untuk berpikir ulang. Kalau kesimpulan diberikan minggu ini, maka harusnya logikanya paling cepat minggu depan itu putusan baru bisa dibacakan. Masih ada ruang seharusnya bagi MK untuk menimbang ulang. Jika memang ingin merubah sistem pemilu, sebaiknya tidak dilakukan. Karena bukan persoalan lebih baik atau lebih buruk yang mana, tapi tadi lagi-lagi akan mengganggu persiapan dan juga bukan kewenangannya karena adalah open legal policy. Saya memandang ini perlu untuk disampaikan kepada halayak supaya kemudian kita menjadi sistem kontrol di tengah MK yang sekarang kelihatannya masuk terlalu jauh kepada pertanyaan-pertanyaan politik yang kait erat bagi saya pemenangan atau strategi pemenangan pemilu, baik pemilihan umum legislatif terkait dengan sistem pemilu ini, atau pemilihan presiden di 2024. Oke, jika memang terjadi perubahan sistem pemilu, bagaimana kemudian sebetulnya pengaruhnya kepada partai politik itu sendiri, Pak Denny? Ya, tentu saja partai-partai yang setuju kalau kita ada kalau di media masa ada PD Perjuangan dan Partai Bulan Bintang yang kelihatannya condong ke arah situ, ke arah proporsional yang tertutup, dan ada selebihnya partai-partai yang cenderung meminta tetap proporsional terbuka. Nah, ini seharusnya menjadi perhatian juga. Artinya politik hukumnya arahnya ke proporsional terbuka. Dan pada saat kemudian tetap diputuskan tertutup, selain itu merampas kewenangan proses legislasi di parlemen, itu juga pasti, tadi saya sudah sampaikan, mengganggu proses seleksi calon-calon anggota legislatif yang sudah berjalan. Bayangkan, orang-orang itu masuk menjadi daftar calon dengan asumsi sistem pemilihannya adalah terbuka. Dan itu artinya tidak terkait dengan nomor urut, karena akan terkait dengan suara terbanyak yang diraih. Pada saat diubah menjadi tertutup, maka yang berpeluang untuk mendapatkan kursi di Dewan itu adalah di urutan teratas, nomor 1. Nomor-nomor kata orang kader jenggot, karena menggantung ke atas, bukan di akar rumput. Dan karenanya tidak mengherankan jika kemudian kader-kader di luar nomor-nomor jadi ini akan berpikir ulang dan memundurkan diri sebagai daftar calon tetap nantinya. Ini pasti akan menimbulkan problem yang tidak sederhana di banyak partai, dan karena itu lagi-lagi satu, tidak bijak untuk merubah sistem pemilu di tengah jalan. Dua, bukan kewenangan MK karena ini adalah harusnya open legal policy yang menjadi kebijakan Presiden, DPR, dan DPD untuk menentukan sistem pemilu yang sebaiknya seperti apa. Oke, baik Pak Denny, terakhir Anda juga di media sosial menyebut-nyebut soal nama Muldoko terkait sengketa Demokrat. Ini apa dasarnya? Karena ini kan merupakan tudingan serius dan mungkin berpotensi dibawa ke pengadilan. Kami
sangat concern ya dengan persoalan kedaulatan partai ini. Kita dulu punya sejarah bagaimana PDI Megawati hampir diambil alih oleh PDI Suryadi di era otoritarian Orde Baru. Saat itu kedaulatan partai sangat direndahkan. Nah, saat ini kita melihat dengan jelas bahwa ada upaya untuk mengambil alih Partai Demokrat. Dalam istilah yang digunakan oleh Roma Hurmuzi dari Partai Persatuan Pembangunan dan salah satu podcast dia menyebutnya ini kalau Demokrat dicopet, maka nah bahasa pencopetan ini menurut saya bahasa yang perlu diperhatikan. Bagaimana mungkin Kepala Staf Presiden Muldoko, orang istana, tangan kanan Presiden, dibiarkan melakukan proses pengambil alihan. Dalam bahasa Romi, pencopetan partai yang sah. Dan ini dibiarkan juga oleh Presiden. Saya melihat ini sangat penting, apalagi di tengah kekhawatiran bahwa ada kaitannya dengan proses pencalonan Presiden 2024. Bahwa jika Partai Demokrat berganti struktur kepengurusannya, maka tidak aneh jika kemudian preferensi deklarasi capresnya berubah. Tidak lagi ke bakal calon Presiden Anies Baswedan. Semua membaca bahwa ada upaya-upaya preferensi kepada bakal calon presiden 1-2 dan resistensi kepada calon presiden yang lain. Hal-hal semacam ini yang harus sama-sama kita kawal, kita jaga supaya tidak terjadi. Saya punya keyakinan Ibu Megawati pun tidak ingin kedaulatan partai diganggu karena pengalaman beliau yang sempat diganggu oleh PDI Suryadi dan akhirnya walaupun di ujungnya menghadirkan PDI Perjuangan. Tapi kedaulatan partai itu sangat penting dan pengambil alihan partai secara hostile ini yang apalagi dilakukan oleh tangan-tangan kekuasaan sebaiknya memang tidak ditoleransi di negara yang demokratis. Oke, baik. Terima kasih Pak Denny untuk putusan MK sendiri terkait perubahan sistem pemilu. Kita tunggu bersama-sama putusan MK seperti apa dan kita harapkan juga segera akan ada putusan agar kemudian tidak mengganggu jalannya ataupun tahapan persiapan dari pemilu itu sendiri. Baik Pak Denny, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.